warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya Uswatun Hasanah, saya dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Bima. Buya, saya ingin bertanya, tadi menyinggung tentang akhlak. Kami di sini pasti mahasiswa Brawijaya juga adalah anak perantau. Jadi selain untuk mendoakan orang tua kami, juga menuntut ilmu di sini dengan serius, dengan hati yang ikhlas. Bentuk bakti dari jarak jauh itu untuk kami yang merantau itu apa lagi Bu ya, yang harus kami lakukan selain hal-hal tersebut. Kemudian Bu ya, bagaimana metode dakwah yang akan kami lakukan untuk orang-orang terdekat kami? Karena menjadi baik itu bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan mengajak orang lain yang di sekitar kita juga. Itu saja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama harus disadari oleh semuanya bahwa semua dari kita itu harus punya greget di hati seperti dia. Gimana saya berbakti pada orang tua, harus mikir begitu. Dengan bermacam-macam permasalahannya. Permasalahannya yang lebih berat lagi, saya sering kasar sama ibu saya. Gimana bakti saya saat ini? Ada lagi berkata, ibuku telah meninggal dunia, aku telah kasar. Gimana caranya? Penting, ini poinnya yang penting. Sadar bahwasanya saya harus berbakti. Gimana cara berbakti saya? Nanti ada jalannya satu berbeda tentang permasalahan. Ini Anda siapa tadi? Khuswah. Jauh. Berbakti. Berikan kabar kepada ibundamu yang menyenangkannya. Secara hakikat. Sekolah. Beri kabar, Umi, saya sekolah baru ujian. Atau tiba-tiba, Umi, saya baru menyelesaikan Quran 30 juz. Atau ini, beri kabar. Berikan kesenangan dalam berita. Mereka tidak minta duit kepadamu hari ini. Akan tapi mereka ingin dengar berita. Kemudian juga masalah akhlakmu tadi. Di jalan bertutur kata ternyata kamu lebih lembut. Mohon maaf Umi, jangan lupa doain saya, ridhoi Umi ya, mohon maaf. Sebut capeknya Umi kerja, capek untuk saya Umi. Bikin surat cinta yang indah untuk orang tuamu. Dan dari hati, yang itu akan membekali dirimu di saat suatu ketika nanti bertemu, tinggal kamu praktek itu semuanya. Begitu. Jangan sok, oh saya mau pulang bantu orang tua. Belum tentu orang tuamu lebih senang kalau kamu pulang. Bisa saja harapan orang tuamu kamu sukses kok. Nah, ini kadang orang sok, saya bantu orang tua saya capek kerja dan sebagainya. Hei, orang tuamu lebih senang kalau kamu di sini. Makanya kuliah yang benar, yang serius. Kemudian nanti berbakti pada orang tua setelah sukses tadi. Tapi hari ini adalah dengan orang tuamu adalah di saat kamu serius belajar. Termasuk diantaranya adalah ke depan, jangan asal cari suami. Bawa suami yang pasti nyenengkan orang tuamu. Makanya jangan ambilnya bukan ketemu di WhatsApp atau di Twitter atau di kampus di pinggir jalan, tapi melalui rekomendasi dengan orang-orang baik. Begitu ya. Ini penting banget sebab apa? Banyak durhaka kepada orang tua, babnya adalah bab salah pilih pasangan. Banyak, kisah Alqamah pun begitu bunyinya. Kemudian yang kedua, memulai dakwah nggak susah. Begini loh ya, kita nasihati orang kadang-kadang nggak sadar-sadar 1000 nasihat. Contoh, saya ada anak sedang naik motor ngebut, waduh, ngebut, wang disanihati ketawa tok. Tapi pas dia ngelihat ada orang tabrakan, jedar kepalanya retak ini patah, dia naik motornya jadi pelan-pelan. Apa maksudnya? Jangan banyak ngomong kalau ingin berdakwah dulu di keluarga. Bukan keluarga, tapi lisanul hal, perilakumu yang jadi nasihat buat dia. Kamu harus semakin baik setelah pulang kampus. Kelembutan hatimu, akhlakmu. Kalaupun ada yang melanggar syariat, tidak serta-merta kita salahkan dia. Kita deket dulu, belum makan bakso bersama, tiba-tiba langsung nasihati, apaan lo? Begitu, kita makan bersama. Tadi apa? Penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan membuka akalnya untuk dengar omonganmu. Jadi berbuat baik dulu akhlak. Makanya akhlak dahulukan lisanul hal antaq min lisanil maqal. Akhlakmu yang mulia itu lebih fasih daripada kamu ngomong 1000 kata-kata membawa hadis Quran. Akhlakmu, oh anakku lebih baik. Menjadi temanku, oh saudariku. Dia marah ngomong kasar, kamu ngomong mohon maaf kak, saya salah kak. Dengan tetangga assalamualaikum ini, berubah ini orang pelan-pelan. Ini ada sok baru ikut pengajian 2 kali langsung Allah bu, tidak boleh itu haram dosa itu. Oh ya, akhirnya ketemu dia loh, haram dia aja, karena dikit haram. Jadi keindahan akhlak. Baik, kemudian ada 2 hal dalam mengingatkan seorang. Kalau kamu melihat orang salah, ibunda, kakanda, pasangan dan sebagainya, ingat 2.
Yang pertama, pastikan dulu siapa yang salah, betulkah dia salah. Kadang kita itu gampang menuduh, kenapa kamu begitu? Dituduh, maka bertanyalah kau akan dijawab. Jangan tuduh, dia akan marah. Jadi jangan menuduh kesalahan seorang. Jadi kita bertanya, kalau terbukti dia salah baru. Langkah pertama apa? Kebenaran tidak harus kau ucapkan saat itu. Maknanya apa? Kamu harus bisa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan hal itu. Tidak tahu kalau tidak hari ini, esok. Buat suasana indah untuk menyampaikan satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu. Karena mungkin lesanmu adalah dia seniormu atau dia ini. Kadang lesan kita nggak bisa tembus ke dia. Tapi lesannya orang lain yang bisa mengingatkan. Atau dengan surat cinta. Ukti, saudariku tercinta, kau adalah kakakku, kau adalah gini. Masya Allah kebaikanmu kepadaku tidak bisa aku kira-kira. Aku bingung membalas kebaikanmu. Doakan aku suatu ketika nanti bisa membalas kebaikan kepadamu. Kamu sangat baik. Terus surat cinta yang panjang. Di akhirnya, kak, mohon kak saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau kakak tidak bisa membaca, kalau tidak jangan dibaca dulu. Termasuk pada suamiku cinta, imamku, semuanya gini panjang lebar. Terakhir, bang, mohon maaf, abang kan pernah begini. Mohon maaf bang, kalau abang marah jangan baca dulu deh. Lihat, bayangin wajahku yang cantik, tik 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 tik, gitu. Jadi pandai. Jadi kadang-kadang kita itu sok, kalau salah sok, ini kamu tidak boleh begini-gini. Lah ini tidak pada waktunya, langsung dimuntahkan itu hidayah. Ya, kebenaran tidak harus kau ucapkan saat itu, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.